Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Agustinus Sinaga dengan NPM 19 12 11 01 34. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya tentang mitra toko bangunan sumber rezeki yang berlokasi di Desa Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Yang pertama saya akan menjelaskan dari ruko kecil yang menjual aneka bahan bangunan dengan kualitas yang tinggi dan harga pun terjangkau. Salah satu bisnis yang saat ini berkembang pesat yaitu bisnis properti. Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal menjadikan peluang usaha ini dicari masyarakat. Tujuan pengembangan: 1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan pemilik mitra dalam mengembangkan usahanya. 2. Untuk menjaga keberlangsungan usaha agar lebih berkembang dan maju. Yang ketiga, untuk melakukan realisasi perencanaannya yang telah dibuat. Adapun manfaat pengembangan bisnis: 1. Dengan adanya pengembangan, mitra diharapkan kedepannya dapat menyerap tenaga kerja dan dapat terus mengembangkan usahanya. Yang kedua, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk memperdayakan masyarakat untuk dapat membuka usaha dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi. Profil usaha: data pemilik usaha yaitu di sini yang memiliki usaha ini nama Haji Udin, alamatnya di Desa Gisting, Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Biodata usaha: usahanya yaitu menjual aneka bahan bangunan. Nama usahanya yaitu TB Sumber Rezeki, toko bangunan Sumber Rezeki. Tahun didirikan yaitu pada tahun 2009. Alamat usaha Desa Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Jenis usaha yang dikelola: kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada yang harus dimiliki seseorang pelaku usaha dalam menjalankan suatu usaha, antara lain seperti skill, tekad, kemauan, modal, target, tujuan, dan tempat bidang pelayanan. Menjual aneka bahan bangunan merupakan ladang bisnis yang dapat dikatakan sebagai usaha yang mudah dilakukan dan tentu saja banyak masyarakat yang membutuhkannya. Dalam penjualan toko bangunan ini menjual material seperti pasir, batu bata, berbagai macam cat, genteng, berbagai macam semen, besi berbagai ukuran, alat pertanian, pintu, berbagai jenis kayu, pipa, keramik, gamping, alat-alat listrik, alat-alat pertukangan, dan lain-lain. Logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, dan hal-hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama aslinya. Tagline pada mitra kami yaitu kualitas tinggi, harga terjangkau, toko bangunan sumber rezeki solusinya. Iklan yang digunakan yaitu menggunakan pamflet. Rincian penjualan: pencatatan keuangan secara manual dapat menimbulkan suatu permasalahan, yaitu sistem pencatatan secara konvensional akan mempersulit dalam mengevaluasi dan mengawasi arus keuangan usaha karena
karena rendahnya pengawasan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan berupa mengubah laporan keuangan dan korupsi, serta pencatatan keuangan secara manual juga dapat memiliki resiko hilang atau rusak yang lebih besar. Sehingga itu dalam proses pengembangan bisnis yang saya lakukan, maka saya menyarankan kepada pemilik mitra untuk dapat mencatat rincian keuangan pada toko bangunan Sumber Rezeki secara digital, yaitu dengan memanfaatkan kualitas yang dapat berdaya saing tinggi dan menggunakan teknologi yang sudah ada. Segmentasi pasar produk. Segmentasi pasar merupakan upaya untuk mengidentifikasi kelompok konsumen dengan cara mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok-kelompok yang kebutuhan dan keinginannya serupa. Segmen pasar yang dituju tidak terbatas pada golongan tertentu, karena kebutuhan akan bahan bangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal atau papan yang merupakan kebutuhan primer manusia. Target pemasaran produk. Bangunan merupakan salah satu kebutuhan yang penting untuk mewujudkan kebutuhan penting lainnya, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal maupun tempat usaha. Karena jika kita akan mendirikan sebuah bangunan, pastinya akan membutuhkan beberapa bahan yang hanya tersedia di toko bangunan terdekat. Bisnis bahan bangunan ini pasarnya sangat luas, bahkan tidak terbatas. Hal ini disebabkan legalitas usaha. Dalam tahap pengembangan legalitas usaha, terdapat kendala dalam melakukan mitra ini, yaitu dalam legalitas suatu usaha. Saya menyarankan untuk mendaftarkan mitra bangunan agar menjadi mitra yang mempunyai legalitas, akan tetapi pemilik mitra tersebut menunda pendaftaran legalitas karena persyaratan yang dibutuhkan belum dilengkapi. Namun legalitas tersebut akan diproses jika persyaratan dalam pendaftaran legalitas tersebut sudah dipenuhi. Akan tetapi saya tetap memberikan sosialisasi dan arahan bagaimana tahap dan proses dalam melakukan legalitas suatu usaha dan dampak positifnya. Selain masyarakat umum, target pasar yang lebih luas seperti kontraktor proyek bangunan serta beberapa pelaku bisnis properti dapat dijadikan sebagai jaringan untuk memperoleh konsumen yang memerlukan bahan bangunan. Karena pelaku bisnis properti membutuhkan material dan bahan bangunan untuk memenuhi permintaan dari konsumennya. Promosi pemasaran. Untuk memasarkan bahan bangunan dapat menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang menjalankan bisnis properti maupun kontraktor yang menjalankan proyek bangunan, sehingga kebutuhan bahan bangunan yang mereka butuhkan akan dapat dipenuhi. Di samping itu, untuk menarik minat pelanggan, kita dapat memberikan potongan harga untuk pembelian di atas nominal tertentu, atau bisa juga memberikan